Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya pagi ini, saya akan dilawat oleh firman Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, pagi ini saya akan dilawat oleh firman Tuhan. Ketik di kolom komentar, firman Tuhan melawat hidupku. Amin. Alkitab jelas katakan bahwa orang yang mencari Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Sebabnya pagi hari ini kita mau datang sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mau untuk memuji menyembah Tuhan dan untuk membuka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari ambil Alkitab kita, ambil catatan, kita belajar sama-sama, kita merenungkan firman Tuhan sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Firman Tuhan melawat hidup setiap kita. Bilangan pasal 16, dalam bilangan pasal 16 kita sudah ada di dalam ayat yang ke-41 sampai dengan ayat terakhir ayat 50. Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai dengan ayat 50. Kemarin kita belajar sama-sama di dalam ayat sebelumnya tentang bagaimana pemberontakan Korah, iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang Lewi yang Tuhan percayakan melayani, orang-orang Lewi yang harusnya bekerja sama dengan Musa dan Harun, justru menjadi pemberontak. Iya kan? Tapi kita belajar kemarin bahwa kita harus jaga hati kita, karena pemberontakan selalu dimulai dari iri hati, ya. Dan hari ini, ya kan, ketika keadaan sudah yang mencekam itu sudah lewat, di mana tanah bumi membelah, ya kan, terbelah dan mereka masuk ke dalamnya, dibinasakan oleh Tuhan, panik semua bangsa Israel. Maka next kejadiannya yang terjadi adalah, kita berkata seperti ini di ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya, nggak lama saudara, besoknya setelah kejadian, bumi terbelah, tanah mengangakkan, masuk semua orang-orang yang bermufakat untuk memberontak. Maka keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Wah, bayangkan. Kemarin baru ada di pemberontakan, kemarin baru ada rekonsiliasi apa, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berhati jahat. Besoknya terjadi lagi di mana mereka difitnah. Mereka mengatakan masa mereka telah membunuh umat Tuhan. Saya percaya ada banyak dari kita anak-anak Tuhan pernah mengalami fitnah. Di fitnah itu tidak enak. Musa dan Harun mengalami hal yang tersebut. Bukan mereka yang bunuh umat Tuhan. Tuhanlah yang menyelesaikan mereka semua. Karena apa? Karena pemberontakan mereka. Karena kepala batunya mereka. Karena keras kepalanya mereka. Mereka menerima apa yang harus mereka terima. Ya, keadaan seperti ini seringkali terjadi. Masalah satu selesai, besoknya datang masalah yang baru. Masalah yang baru selesai, datang lagi masalah yang lebih baru. Makanya dalam kita mengiring Tuhan itu selalu ada hal-hal yang membuat kita bertumbuh, hal-hal yang membuat kita dewasa. Karena masalah, sudah dikasih dalam Tuhan, adalah berkat ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan sebagai pembentukan iman kita. Makanya Daud bilang, tertindas itu baik bagi supaya aku belajar ketetapan. Keesokan harinya yang terjadi apa? Maka umat Tuhan mengeluh bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, berkata, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ayat 42. Ketika umat itu berkumpul lagi-lagi, ya kan, berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lagi-lagi ada masalah, tetapi lagi-lagi Tuhan yang bela. Ketik di kolom komentar, setiap ada masalah, selalu Tuhan bela. Ayo. Setiap ada masalah, selalu Tuhan bela hidup kita. Lihat Musa dan Harun. Mereka diutus oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan. Tetapi dalam pengiringan mereka pada Tuhan, selalu ada pergumulan. Selalu ada masalah.
Selalu ada tantangan. Selalu saja ada orang-orang yang gak suka sama mereka. Tetapi selalu saja Tuhan yang berperkara. Selalu saja Tuhan yang bela. Selalu saja Tuhan yang nyatakan kemuliaan. Haleluya. Ini kebanggaan kita mengiring Tuhan. It's okay, ada masalah. Tapi setiap kali masalah saya tahu. Saya berkata kepada masalah, hai masalah, setiap kali kamu datang, selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan. Karena itu janji Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia. Kalau dia izinkan masalah, dia selalu izinkan. Selalu dia sediakan jalan Tuhan. Ya, tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, saudara. Selalu gembok berpasangan dengan kunci. Ketika ada masalah, selalu berpasangan satu paket dengan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Itu yang terjadi. Ketika mereka berkumpul mengelilingi Musa dan Harun, hendak mengintimidasi mereka, Tuhan nyatakan kemuliaan. Lihat ayat 42. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, ya kan kemarin kan setelah ketika Korah, Datan dan Abiram ini mengadakan persepakatan jahat untuk memberontak, Tuhan yang nyatakan kemuliaan. Hal yang sama ketika besoknya terjadi, hari terjadi, maka Alkitab juga katakan, maka mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatan awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Jadi setiap kali ada masalah selalu ada pembelaan Tuhan. Jadi jangan benar-benar bilang begini, aduh masalah lagi, pergumulan lagi, Tuhan saya ikut Tuhan kok begini banget. No. Setiap kali kau ikut Tuhan betul ada masalah. Setiap kali kau setia betul ada tantangan, ada tekanan. Tapi setiap kali itu terjadi, selalu ada kemuliaan Tuhan yang menyatakan dirinya dalam hidup saudara dan saya. Itu yang kita pegang. Itu yang kita iman. Setiap kali ada masalah, selalu ada kemuliaan Tuhan. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada tekanan, selalu ada kemuliaan Tuhan. Makanya sederhana hidup itu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikuti aja jalannya Tuhan. Ikuti aja alurnya Tuhan. Ikuti aja yang Tuhan mau. Maka engkau akan lihat pembelaan yang datang dari Tuhan. 43. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Lihat ya saudara ya. Orang nggak usah pusing lagi sama masalah. Kalau ada diperhadapkan dengan masalah, jangan riuh di situ. Jangan berkutat di situ, tetapi datang ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan bicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kau sedang diperhadapkan dengan masalah, ada orang-orang jahat yang merancangkan yang jahat, ayo datang ke kemah pertemuan, datang hadirat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa. Ya, pastikan setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah, jangan kau berkutat dengan masalah itu. Jangan kau cari-cari siapa yang salah. No. Tinggalkan itu. Pergi ke kemah pertemuan, pergi ke hadirat Tuhan. Engkau akan lihat kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Itu yang dilakukan Musa dan Harun. Ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang banyak yang akan menyerang mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang banyak yang mengintimidasi mereka. Mereka nggak pusing, mereka nggak bilang, "Hei, gua nggak salah, bukan gua, kita membela diri." Alkitab jelas katakan di ayat yang ke-43, lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Ini lagi ribet di sini nih, lagi rame-rame di sini, ditinggalin sama mereka berdua, mereka pergi ke kemah pertemuan. Ada masalah, ada pergumulan, jangan berkutat di masalahmu, jangan berkutat di pergumulanmu, engkau akan semakin lemah, engkau akan semakin terpuruk. Tinggalkan, lari ke kemah pertemuan, lari ke hadirat Tuhan, lari ke kaki Tuhan. Amin. Ketik di kolom komentar, saya harus lari ke hadirat Tuhan. Lari ke hadirat Tuhan. Doa, masalahmu diselesaikan dengan doa. Karena biar bagaimanapun masalah selalu ada. Pergumulan selalu ada, tantangan hidup selalu ada. Kalau engkau hanya berkutat di sana, engkau hanya fokus kepada masalahmu, engkau hanya fokus kepada penderitaanmu, engkau hanya fokus kepada kekurangan, keterbatasan hidupmu, engkau akan semakin lemah. Engkau akan semakin terpuruk. Tinggalkan itu, pergi ke kemah pertemuan, cari hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan. Menyembah. Engkau akan lihat kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ayat 44. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka. Wah, Tuhan udah murka sekali, sudah. Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Mereka berdua sujud kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun,
ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya, ke atas mezbah, dan taruhlah ukupan. Pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakan pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang murka. Jadi ketika Tuhan bilang pergi, maka Tuhan langsung binasakan mereka. Tuhan langsung memberikan tulahnya kepada bangsa Israel. Musa ketika dengar kabar seperti itu, Musa nggak bilang, oke Harun, kita bersuka cita sebab Tuhan pembela kita, oke Harun, biarlah mereka binasa semua, selesai. No. Tapi Musa bilang, ayo cepat Harun, adakan pendamaian. Meminta belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang mengkhianati mereka. Meminta belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Meminta belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang mendakwa mereka, mengumpulkan. Bayangkan, itu pun yang harus kita lakukan. Dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang baik. Dunia di mana kita hidup, Alkitab sudah katakan hari ini hari ada yang jahat. Orang jahat akan semakin jahat. Tapi kita tetap terus harus ingat, panggilanmu adalah terus menjadi pembawa-pembawa damai. Kalau engkau lihat pembelaan Tuhan dalam hidup, maka mintalah belas kasihan kepada orang-orang yang mengkhianati. Mintalah belas kasihan kepada orang-orang yang menyakitimu. Minta belas kasihan kepada mereka. Bagi mereka kepada Tuhan. Minta biar Tuhan jamah hati mereka. Itu yang dilakukan Musa dan Harun, saudaraku, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel. Musa bilang sama Harun, ayo cepat adakan perdamaian. Ya. Ayat 48, ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlari ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa. Jadi langsung begitu Tuhan bilang pergi, aku akan membinasakan mereka, langsung tulah jalan. Tulah terjadi, saudara. Buru-buru Musa mengambil keputusan untuk ayo cepat adakan pendamaian bagi bangsa ini. Jadi udah sebagian setengah ini udah mati, saudara. Alkitab bilang begini, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Jadi udah sebagian kena tulah tersebut. Maka mereka mengadakan pendamaian. Alkitab katakan ayat 49, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa depan pintu kemah pertemuan, tulah itu berhenti. Saudara, masyarakat melawan engkau, masyarakat jahat terhadap dirimu, orang-orang yang memfitnah dirimu, membang orang lain untuk menjatuhkan hidup. Musa ajarkan hari ini buat kita, minta belas kasihan Tuhan bagi mereka. Minta belas kasihan Tuhan bagi mereka. Karena ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, mereka bukan musuh kita. Selama itu manusia, itu bukan musuh kita. Mungkin manusia itu sedang dipakai oleh si jahat. Mungkin manusia itu sedang keras kepala, tapi kita berdoa bagi mereka supaya ada anugerah Tuhan bagi mereka. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menyakitimu. Berdoalah bagi musuhmu. Itu yang Yesus ajarkan buat hidup kita. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo, ketik di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Dia yang mengajarkan kepada kita. Hal yang sama dilakukan Musa. Yesus ajarkan buat kita. Berdoalah buat mereka yang menganiayakan. Berdoalah buat mereka musuh. Berdoalah buat mereka yang menyakiti. Karena Alkitab mengajarkan peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama masih ada darahnya, selama masih ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Bagian kita adalah mendoakan mereka agar mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, saudara, banyak hal dari hari-hari ini yang kita dapati. Bagaimana kita belajar memohon belas kasihan Tuhan. Lu ada masalah, kamu ada pergumulan, ada tantangan. Kalau ada tantangan, kalau ada tekanan hidup, kalau ada orang-orang yang merancangkan yang jahat, jangan berkutat di sana. Jangan hanya fokus di sana, tetapi ingat selalu bahwa datang ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan bicara tentang hadirat Tuhan. Kemah pertemuan bicara tentang kemuliaan Tuhan. Setiap kali ada masalah,
selalu ada kemuliaan Tuhan. Tapi bagian kita jangan lihat siapa yang buat masalah. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita doakan mereka. Kita ampuni mereka. Sama seperti apa yang Musa ajarkan pagi hari. Meminta belas kasihan Tuhan buat orang-orang yang ngomongin kita di belakang. Minta belas kasihan Tuhan buat orang-orang yang pernah mengkhianati kita. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin dengan peristiwa itu, mungkin karena doa-doa, itu adalah bibit, itu adalah benih di mana Roh Kudus menjamah mereka. Itu adalah bibit di mana benih, di mana Roh Kudus akan melawat mereka. Kita nggak pernah tahu. Tapi bagian kita adalah tetap lakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga memiliki firman Tuhan. Kami bangga memiliki Alkitab yang mengajarkan kami banyak hal. Dan kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan bahwa ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam masalah pergumulan, kami harus selalu ingat cari Tuhan, datang kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan. Karena ketika kami hanya fokus kepada masalah, ketika kami hanya fokus kepada kesusahan, ketika kami hanya fokus kepada orang-orang yang menyakiti kami, kami akan semakin lemah. Tapi hari ini kami diingatkan oleh peristiwa Musa dan Harun. Tinggalkan hal itu, datang ke kemah pertemuan untuk datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini sedang dirugikan hidupnya oleh oknum-oknum tertentu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang difitnah. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami tekanan hidup. Tuhan, hari ini kami diingatkan firman. Kami mau datang di altar Tuhan. Kami mau diam di kaki Tuhan. Sebab kami tahu pembelaan kami berasal daripada Tuhan. Dan kami tahu kalau Tuhan membela kami, maka Tuhan tidak pernah membela kami setengah-setengah. Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan. Bagian kami adalah melepaskan pengampunan buat setiap orang-orang tersebut. Bagian kami adalah tetap terus mendoakan setiap mereka. Karena kami tahu Yesus Tuhan mengajarkan kami betapa kami harus mengasihi musuh kami. Peperangan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Seringkali Tuhan pakai manusia untuk mendewasakan kami. Untuk mendidik kami. Untuk melatih kami. Agar tetap terus mengandalkan Tuhan. Agar tetap terus menaruh harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini Hamba berdoa buat umatmu secara khusus. Dimanapun mereka berada. Engkau yang rindu didoakan secara khusus. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun saudara berada. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya berdoa. Bapak, Hamba berdoa buat setiap mereka secara khusus. Yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Biar Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan menjamah mereka satu persatu. Kuasa Tuhan ada bagi mereka. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan. Mereka mendapatkan pengharapan. Mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sehingga pagi hari ini satu persatu dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari ini sedang mengalami tekanan hidup. Tuhan, Hamba berdoa. Biarlah Tuhan berikan penghiburan. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri pengharapan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang mungkin bergabung dalam doa pagi online. Belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu untuk mengalami kasih Allah. Bapa, Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka ya. Sehingga pagi hari ini mereka punya pengalaman dengan Roh-Mu yang kudus. Mereka punya pengalaman dengan pribadi-Mu. Dan mereka datang kepadamu, tenanglah hati mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan kita. Kita sudah berdoa. Lakukan apa yang menjadi bagian. Engkau mau lihat hidupmu tenang, ampuni orang yang menyakitimu. Jangan tertekan. Karena engkau yang membuat masalahmu sendiri. Ampuni orang itu. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Karena orang-orang seperti itu kan selalu ada dalam hidup kita. Namun bagian kita adalah mendoakan, mengampuni, dan biarlah Tuhan yang berperkara. Bapak Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari ini bergumul dengan sakit penyakit. Biar Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Satu persatu Tuhan jamah.
Sehingga pagi hari ini segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Ada kuasa impartasi dalam kehidupan mereka. Sebab firman-Mu tercatat. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Hamba menumpangkan tangan hamba bagi mereka di rumah mereka masing-masing. Jadilah sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan tolong. Sehingga rumah tangga mereka kuat di dalam Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Hamba berdoa, mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan campur tangan, sebab kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, lapangan-lapangan pekerjaan, pintu-pintu pekerjaan terbukalah. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa secara khusus buat orang-orang muda, dimanapun mereka berada, diberkatilah masa muda mereka. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Luputkan setiap orang-orang muda dari segala yang jahat. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, melebihi apapun. Dan kami akan melihat sungguh orang muda yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan akan berkati masa mudanya. Tuhan angkat masa mudanya. Dan Tuhan pulihkan masa mudanya. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang berdoa mencari pasangan hidup, biar Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemuliaan Tuhan dalam hubungan mereka. Tuhan tolong sehingga mereka menjadi apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan nyatakan. Bapak juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan biar kiranya terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara orang tua, anak, suami, istri, adik, kakak, mertua, menantu, om, tante, dan keponakan. Terjadilah rekonsiliasi pemulihan dalam nama Yesus. Biar ada berkat Tuhan, biar ada campur tangan Tuhan. Kan kami tahu, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Oh Tuhan, jamah setiap hati yang mungkin masih luka. Tuhan, jamah setiap hati yang mungkin masih kecewa. Pagi ini terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Di dalam nama Yesus. Karena setiap hati dipulihkan pagi hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur juga berdoa buat setiap orang-orang yang hari-hari ini Tuhan masih belum mengenal Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan terangi mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Mungkin mereka adalah keluarga kami, teman kerabat kami. Kami berdoa buat nama mereka masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Biar kiranya ada kemurahan Tuhan. Biar kiranya ada anugerah dan kasih setia Tuhan melawat mereka. Sehingga ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada. Biar terus ada damai sejahtera, biar terus ada sukacita, biar terus ada kasih yang terus membawa kami bergandengan tangan. Bapak berkati kota, bangsa kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang ada di Sulawesi Utara. Biarlah berkat anugerah kemurahan Tuhan ada bagi mereka. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami perkatakan di dalam nama Yesus mereka aman, mereka dijaga, mereka dipagari, diluputkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana alam. Di dalam nama Yesus ada perlindungan, ada pagar Tuhan, ada berkat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan pelihara, kami percaya Tuhan tuntun, kami percaya Tuhan sertai. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, akan selalu kami jalani bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Bagian kita sekarang kita lakukan. Ayo, jalani hidup ini dengan andalkan Tuhan, jalani hidup ini dengan tetap terus bergantung kepada Tuhan, dan jalani hidup ini dengan terus memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Ya, doa saya menyertai setiap kita semua, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom, shalom.